mereka ngira saya mah tuh gak ruatan tapi kok nangis-nangisan kayak acara nikahan, ternyata sudah ruatan. Oh, oke. High priestess ya. Jadi saya sendiri kurang mendalami Murwakala itu apa, tetapi kalau tidak salah itu berkaitan dengan Batara Kala. Menurut Mas Denny penting nggak sih? Kan ini kan jarang yang melakukan, penting nggak sih digelar gitu? Ruatan itu sebaiknya dilakukan ketika anak itu sudah masih kecil atau sudah dewasa gitu. Ati Soima itu kan menggelar ruatan Murwakala untuk kedua anaknya Aksana Nisa. Menurut Mas Denny, seberapa penting sih prosesi ruatan itu diadakan dan fungsinya itu apa sih manfaat ruatan? Kok ruatan itu kan banyak yang ngira Soima tuh gak ruatan tapi kok nangis-nangisan kayak acara nikahan, ternyata sudah ruatan. Oh, oke. High priestess ya. Jadi kalau boleh kita bicarakan adalah ini Mbak Soimah ini memang kan dia itu sebagian besar hidupnya memang masih tinggal di Jawa Tengah ya. Dan di daerah itu memang seperti ruatan ini hal yang memang masih dianut hingga saat ini. Saya tahu karena saya orang daerah juga. Bahkan dulu saya waktu mau merantau ke kota pun juga ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang tua saya. Kalau kita bilang itu teorinya saat ini mungkin akan disebut sebagai tradisi. Tapi kalau zaman dahulu hingga akhirnya kita sekarang percayai, ini adalah sebuah upaya kita untuk ya mungkin apa ya, kalau kita bilang itu berdoa kepada Sang Kuasa, melakukan hal-hal yang memang dilakukan oleh orang tua dan leluhur kita, sesuatu yang sifatnya itu positif dan baik, yang sifatnya bisa membawa satu, mungkin kalau dalam anak-anaknya ini mungkin nggak secara langsung mengerti, tapi orang tuanya ini akan memberikan sebuah doa yang akan dibawa kemanapun oleh si anak ini tadi pergi. Dan di perjalanannya nanti, ruatan ini sebenarnya lebih menjadi sebuah identitas tradisi yang nantinya anaknya ini pasti akan lakukan juga untuk cucunya Mbak Soimah dan generasi yang berikutnya. Jadi kalau boleh saya katakan, ya ini sesuatu yang positif sepanjang ya memang ini satu hal yang dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan apa yang diajarkan dan juga dicontohkan oleh leluhurnya sebelumnya. Menurut budaya yang memang dianut. Tapi untuk menangkal yang kayak dari apa sih kayak najis-najis yang jahat gitu ya ruatan gitu. Ya, memang ruatan sendiri itu seperti sebuah benteng. Satu hal yang terus kemudian dilakukan untuk membuat kita ini terhalang oleh sesuatu yang sifatnya itu gaib dan non-gaib. Percaya atau tidak percaya? Saya percaya. Misalkan contohnya begini. Sekarang ini di Jakarta ini suara saya agak seperti ini karena saya batuk. Karena memang udara di Jakarta sedang sangat-sangat kotor sekali. Dan apa yang menyerang? Apakah ini sesuatu yang terlihat? Tidak. Ini adalah sesuatu yang gaib juga. Partikel kecil yang konon katanya debu dari, diduga ini debu yang tertiup angin dari PLTU yang ada di sekitar Jakarta ini tadi. Akhirnya terhirup oleh kita. Nah, partikel-partikel yang tidak terlihat ini menyebabkan kita sakit. Akhirnya apa? Ya terus kemudian misalkan, sebelum kita pergi keluar rumah, kita melakukan senam sehat terlebih dahulu, menghirup udara yang sesegar mungkin, menggunakan masker, menghindari tempat-tempat yang langsung terpapar dengan udara luar. Saya pikir ini juga adalah bentuk ruatan jika ini dilakukan secara berkala dan ada sebuah urutannya seperti itu loh. Jadi kalau saya kira ya ini sesuatu yang mungkin orang zaman dahulu menerjemahkan cara-cara yang dilakukan oleh zaman sekarang dengan cerita-cerita yang memang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Ya itu kalau misalnya ruatan kok sampai kenapa sih kayaknya mengharukan sekali sampai kan ada kayak anaknya minta maaf sama ibunya begitu. Iya, kalau saya kira mungkin karena adanya juga kalau kita bilang itu, saya kurang tahu ya ini ruatan Mbak Soimah yang apa. Saya sendiri kurang mendalami Murwakala itu apa, tetapi kalau tidak salah itu berkaitan dengan Batara Kala. Dan Batara Kala itu sebenarnya adalah kehidupan itu sendiri. Jadi mungkin ruatan ini tujuannya adalah agar kita saat kita mungkin dilepas sudah tidak diiringi oleh kedua orang tua kita itu tidak terus kemudian jadi terhanyut oleh dunia yang memang sedemikian, kalau kita bilang itu kalau salah kita akan jadi terbelenggu dengan kehidupan dunia. Tapi kesuksesan sendiri itu pun memerlukan hal-hal yang berhubungan dengan hal itu tadi. Jadi kalau ternyata ada keharuan, saya pikir keharuan lebih karena harus melepas anaknya ini untuk menghadapi dunia seorang diri tanpa
pengawasan kedua orang tuanya lagi secara dekat. Nah, untuk Mas Dendi penting nggak sih, kan ini kan jarang yang melakukan, penting nggak sih digelar gitu? Oh, kalau bertanya kepada saya, mungkin kita bilang itu, ini masyarakat akan menganggap ini sebagai sesuatu yang, Allah udahlah nggak perlu, oh ini tetap harus dilakukan, oh ini jatuhnya musyrik, oh ini memang adalah satu hal yang memang kalau kita bilang harus dilestarikan. Nah, tapi kalau saya, tradisi semacam ini adalah satu hal yang positif selama memang ini tidak, kalau saya kira satu adalah dipaksakan. Kalau memiliki uang atau biaya untuk melakukannya, lakukan. Karena tujuannya di sini adalah melestarikan budaya yang merupakan identitas, dan sebenarnya itu kan yang di era yang globalisasi sekarang ini tuh kita jadi seperti menyatu gitu dengan masyarakat dunia yang lain. Perlu sebuah identitas yang positif dari diri kita, dan ini hanya akan muncul dengan hal-hal yang kita lakukan yang sifatnya tradisi itu tadi. Dan kita akan lihatkan bahwa contoh misalkan satu daerah di Bali yang sampai sekarang didatangi oleh wisatawan mancanegara adalah karena mereka menjaga tradisi dan mereka menjaga sekali nilai-nilai luhur yang diturunkan oleh leluhur dan orang tua mereka, dan akhirnya itulah yang menjadi daya tarik yang membuat orang-orang dari luar negeri mancanegara ini datang ingin mengetahui, oh nilai luhur yang ada di tempat ini tuh dituturkan dengan cara seperti apa. Nah, ini yang kalau menurut saya menjadi alasan mengapa hal seperti ini ya sebaiknya dilestarikan. Ruatan itu sebaiknya dilakukan ketika anak itu sudah masih kecil atau sudah dewasa gitu? Ruatan itu dari kecil ada, agak mungkin usia balita, terus kemudian usia anak, usia remaja, dewasa, bahkan ya kalau menurut saya sih sebenarnya ruatan ini dilakukan di banyak usia, dan bukan dari usia ya ininya apa namanya pembedanya itu tadi. Ini kalau dari sini dia menyerang kembang gitu kan, air kembang gitu kan. Ya ruatan pun dilakukan juga bisa untuk kalau saya tidak salah ya di sini, ke sebuah tempat atau ke satu benda seperti itu juga sebuah bentuk yang kalau boleh kita bilang itu merupakan gabungan dari pengucapan doa, terus sebuah mungkin kalau kita bilang tata cara yang terus kemudian dilakukan yang sifatnya simbolisasi dan menimbulkan kalau saya kira efek self-hypnosis yang akan membawa nilai-nilai positif ke dalam diri kita. Ada pesan nggak sih buat Mbak Soimah kalau untuk itu ruatannya gitu? Ya semoga putra-putra Mbak Soimah ini akan tumbuh dan besar melebihi ekspektasi Mbak Soimah secara positif, dan hal-hal yang lebih baik lagi akan datang kepada mereka berdua. Dan saya akan yakin mereka berdua ini akan jauh lebih sukses daripada Mbak Soimah, Mas Koko, dan juga keluarga-keluarga yang mungkin leluhur dan juga orang-orang tua yang ada di atasnya. Semoga doa ini yang akan terijabah dan juga mereka akan selalu diberikan lindungan dimanapun mereka berada. Amin.